Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Ruslia dengan NIM akhir 198 dan teman saya Hana Imtiaz dengan NIM akhir 234. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Strategi Inovatif untuk Customer Experience, Pengelolaan Pengetahuan, dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data pada Aplikasi Waze. Dari aplikasi yang telah dijelaskan tadi, ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah strategi perusahaan untuk customer experience dan intimasi aplikasi Waze. Yang kedua adalah mengelola knowledge yang diperoleh dari aplikasi Waze. Yang terakhir adalah penggunaan informasi untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Strategi perusahaan untuk customer experience dan intimasi aplikasi Waze adalah sebuah aplikasi navigasi sosial yang memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi lalu lintas secara real-time. Aplikasi ini telah menjadi populer di kalangan pengemudi karena dapat membantu mereka menghindari kemacetan dan menemukan rute tercepat ke tujuan mereka. Waze juga telah mengembangkan beberapa strategi untuk meningkatkan customer experience dan intimasi dengan penggunanya. Aplikasi yang telah dikembangkan oleh Waze antara lain adalah pertama, personalisasi. Waze memungkinkan pengguna untuk mempersonalisasi pengalaman mereka dengan aplikasi, dengan memilih preferensi mereka untuk jenis rute, informasi lalu lintas, dan fitur lainnya. Aplikasi ini juga menggunakan data lokasi pengguna untuk memberikan rekomendasi yang lebih relevan. Yang kedua adalah gamifikasi. Waze telah gamify pengalaman pengguna dengan menambahkan poin, rencana, dan pencapaian. Hal ini dapat membantu motivasi pengguna untuk menggunakan aplikasi lebih sering dan berbagi informasi dengan pengguna lain. Yang ketiga adalah komunitas. Waze memiliki komunitas pengguna yang aktif yang saling berbagi informasi dan tips. Aplikasi ini juga memungkinkan pengguna untuk mengikuti teman dan keluarga mereka untuk melihat lokasi mereka secara real time. Selanjutnya yang keempat adalah integrasi. Waze telah terintegrasi dengan berbagai aplikasi dan layanan lain seperti Spotify, Facebook, dan Google Maps. Hal ini dapat membantu membuat aplikasi lebih bermanfaat bagi pengguna dan meningkatkan penggunaannya. Yang terakhir atau yang kelima adalah dukungan pelanggan. Waze menambahkan berbagai sumber daya dukungan pelanggan termasuk forum komunikasi dan tim dukungan email. Hal ini dapat membantu pengguna mendapatkan bantuan jika mereka mengalami masalah dengan aplikasi. Jadi yang kedua itu ada mengelola knowledge. Mengelola knowledge itu ada 8 poin. Yang pertama itu ada pengumpulan data. Data real-time collection menggunakan API Waze untuk mengumpulkan data secara real-time mengenai kondisi jalan dan lalu lintas. Crowdsourcing juga memanfaatkan laporan pengguna yang memberikan informasi mengenai kecelakaan, penutupan jalan, dan kondisi lainnya. Yang kedua, ada pengolahan data, yaitu data cleaning. Bersihkan data dari informasi yang tidak akurat atau duplikat. Data integration, yaitu integrasi data dari Waze dengan sumber data lainnya seperti sensor lalu lintas dan laporan resmi dari otoritas terkait. Yang ketiga, ada analisis data, yaitu pattern recognition. Gunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengenali pola dalam data, seperti area yang sering macet atau waktu puncak lalu lintas. Yang keempat, ada distribusi informasi. Informasi real-time, sebarkan informasi secara real-time kepada pengguna jalan melalui aplikasi, papan informasi lalu lintas, atau media sosial. Terus ada laporan periodik buat laporan berkala yang menginformasikan kondisi lalu lintas dan tren kepada pemangku kepentingan seperti pemerintah kota atau perusahaan transportasi. Terus yang kelima ada pengambilan keputusan, yaitu perencanaan infrastruktur. Jadi gunakan data untuk mendukung keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan infrastruktur jalan. Terus ada manajemen lalu lintas, yaitu terapkan strategi manajemen lalu lintas yang lebih efisien berdasarkan wawasan yang diperoleh dari data Waze. Yang keenam ada feedback dan pembaruan.
yaitu menggunakan sebagai sumber feedback. Jadi manfaatkan umpan balik dari pengguna untuk meningkatkan akurasi dan kualitas data. Ada continuous improvement. Terus perbarui dan tingkatkan sistem pengelolaan data untuk menghadapi perubahan kondisi lalu lintas dan kebutuhan pengguna. Yang ketujuh, ada keamanan dan privacy, yaitu proteksi data. Jadi, pastikan bahwa data pribadi pengguna dilindungi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Terus ada anonymization, yaitu anonimkan data pengguna untuk mencegah penyalahgunaan informasi pribadi. Yang kedelapan ada collaborative efforts, yaitu bekerja sama dengan instansi pemerintah atau otoritas transportasi dan penyedia layanan darurat untuk memanfaatkan data WES dalam perencanaan kota dan respon darurat. Terus ada juga partisipasi komunitas, yaitu ajak komunitas untuk aktif memberikan laporan kondisi jalan dan insiden untuk memperkaya data. Selanjutnya, yang ketiga ada penggunaan informasi untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Yang pertama ada manajemen lalu lintas dan infrastruktur. Jadi, WES memberikan rekomendasi rute alternatif berdasarkan informasi real time tentang kemacetan, kecelakaan, dan penutupan jalan, membantu pengemudi menghindari macet dan mempercepat perjalanan. Data tentang lokasi yang sering mengalami masalah lalu lintas dapat digunakan oleh pemerintah untuk perencanaan perbaikan jalan dan pengembangan infrastruktur. Informasi real time dari WES juga membantu petugas pengelola lalu lintas dalam mengambil keputusan sehari-hari seperti pengaturan lampu lalu lintas dan penempatan petugas di lokasi rawan macet. Yang kedua, ada layanan darurat dan keamanan publik, yaitu informasi dari WES digunakan untuk respon darurat yang cepat, memberikan laporan kecelakaan kepada layanan darurat untuk merespon dengan cepat. WES juga memberikan peringatan dini tentang kondisi jalan berbahaya seperti jalan licin dan membantu pengguna mengambil tindakan pencegahan. Data tentang area seringnya kecelakaan atau pelanggaran lalu lintas dapat membantu polisi merencanakan patroli dan tindakan penegakan hukum yang lebih efektif. Yang ketiga, ada perencanaan transportasi dan kebijakan publik. Jadi, data lalu lintas dari WES membantu pemerintah dan otomatis transportasi merencanakan rute dan jadwal transportasi publik yang lebih efisien. Informasi tentang pola lalu lintas dan perilaku pengemudi dari WES dapat digunakan untuk menganalisis dampak kebijakan lalu lintas tertentu. Selain itu, data tentang titik-titik kemacetan kronis dari WES dapat mendorong promosi penggunaan alternatif transportasi seperti sepeda atau transportasi umum untuk mengurangi beban lalu lintas. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.